Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama dari negara Turki yang bernama Said Nursi lahir pada tahun 1877 Masehi. Saat ia masih muda, ramai berita di koran bahwa Menteri Pendudukan Inggris yang bernama Gladstone dalam Majelis Parlemen Inggris, ia mengatakan bahwa selama Al-Quran berada di tangan kaum muslim, kita tidak akan bisa menguasai mereka. Karena itu, kita harus melenyapkan dan memutuskan hubungan kaum muslim dengan Al-Qurannya. Berita ini sangat mengguncang hati dan pikiran Said Nursi dan membuatnya tidak bisa tidur. Pada tahun 1908, ia pergi ke Istanbul. Ia mengajukan proposal ke pemerintah Sultan Abdul Hamid II untuk membangun Madrasah Az-Zahra. Ia berkata, cahaya hati adalah ilmu-ilmu agama. Cahaya akal adalah ilmu-ilmu modern. Jika keduanya digabungkan, hakikat akan tersingkap. Tapi jika dia dipisahkan, maka yang akan bermunculan adalah kebohongan, keraguan-raguan, dan fanatisme kebencian. Proyek ini ternyata disetujui oleh pemerintah Turki. Tapi saat Perang Dunia Pertama, proyek ini terhenti. Said Nursi tidak setuju dengan keterlibatan Turki Utsmani dalam perang tersebut. Namun, pemerintah tetap menerapkan wajib militer. Dalam perang melawan Rusia, Turki kalah. Said Nursi ikut dibawa ke penjara tawanan di Siberia. Di dalam penjara, Said Nursi terus memberikan pelajaran agama kepada para tawanan lain yang berjumlah sekitar 90 orang. Lalu, dengan cara yang sangat aneh dan ajaib, menunjukkan pertolongan Allah, ia berhasil melarikan diri dari penjara, dan ia pun berjalan menuju Warsawa, Jerman, dan Wina, sampai akhirnya ia pulang kembali ke Istanbul dan disambut sebagai pahlawan oleh pemerintah Turki dan para ulama. Tapi setelah Perang Dunia Pertama betul-betul berakhir, kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan digantikan Republik Turki. Pemerintah yang baru ini tidak menyukai segala hal yang berbau Islam. Bila ada tokoh Islam yang melawan, segera diberantas oleh sang rezim. Said Nursi dibuang bersama banyak orang ke Anatolia Barat pada musim dingin tahun 1926 karena menuduh mereka menyebarkan ajaran anti pemerintah. Lalu ia dibuang lagi ke Perancis dengan tujuan supaya dakwanya padam. Apa yang saya sajikan berikut ini adalah bersumber dari karangan beliau yang berjudul Kulliyat Rasail An-Nur, bab Al-Mu'jizat Al-Qur'aniyah. Mukjizat Al-Quran yang pertama adalah keindahan susunannya, kerapian konstruksinya, keistimewaan gaya bahasanya, benar maknanya, fasih lafalnya. Bahkan Al-Quran jelas-jelas menantang siapapun cendekiawan untuk membuat ayat-ayat lain yang menyerupai Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Jika kalian ragu, buat satu surah yang semisal dengannya, dan kalian pasti tidak akan mampu. Silahkan Anda semua belajar bahasa Arab, maka Anda akan tahu bahwa bahasa Arab dalam Al-Quran sungguh berbeda dan luar biasa. Mukjizat yang kedua adalah terbukti nyata bahwa andaikan pembacaan Al-Quran diulang ribuan kali, tidak akan membuat bosan. Bahkan bagi anak kecil pun
menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang sukar. Bahkan orang yang terkena penyakit sangat kronis pada telinganya sampai ia merasa sangat terganggu dengan suara pelan, ia tetap tidak akan jenuh dengan Al-Quran yang dibaca langsung, bukan dari media yang lain. Silakan Anda cari agama mana yang anak-anak kecil semuanya pun hafal dengan seluruh isi kitab sucinya. Mukjizat yang ketiga, keteraturan dan keselarasan Al-Quran menciptakan kepastian seperti matematika. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, karena siapapun sudah dapat membuktikan ajaibnya, uniknya, anehnya matematika dalam Al-Quran. Mukjizat yang keempat, kandungan Al-Quran tidak hanya memberi perintah, juga larangan. Tidak hanya motivasi, juga ancaman. Tidak hanya pujian, juga celaan. Tidak hanya pemahaman, juga argumen. Tidak hanya urusan ibadah dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan makhluk dan seluruh alam. Tidak hanya pedoman untuk dunia, tapi juga bekal untuk akhirat. Mukjizat yang keempat adalah tentang universalitas Al-Quran. Memuat bahasan penting dan fundamental tentang penciptaan alam semesta dan makhluk-makhluknya, terutama manusia. Memuat segala sesuatu yang pada masa turunnya Al-Quran belum diketahui, ternyata kemudian terbukti kebenaran dan keakuratannya secara ilmu pengetahuan modern. Mukjizat kelima, Al-Quran mengetahui dan menjelaskan sekaligus meluruskan berbagai informasi tentang masa lalu. Bahkan kitab suci agama lain yang telah ada sebelumnya banyak berisi hal-hal yang ambigu dan saling bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Justru semuanya menjadi lebih jelas. Mukjizat keenam, Al-Quran memberitahu informasi tentang apa-apa yang belum terjadi dan juga tentang alam gaib. Mukjizat ketujuh adalah kesegaran dan kelenturan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu datang dan diturunkan wahyunya pada setiap masa dalam kondisi baru. Jejak peninggalan dan hukum buatan manusia senantiasa berganti dan mengalami perubahan. Tetapi hukum-hukum dan aturan Al-Quran tetap kokoh dan terlihat lebih mapan seiring dengan perjalanan waktu. Orang yang memiliki hati yang bersih, akal yang lurus, nurani yang sehat, dan daya rasa yang sempurna, pasti melihat kelancaran yang indah, kesesuaian yang lembut, dan kepastihan yang istimewa dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran. Seperti satu lembaran yang bisa dibolak-balik, sehingga ia bisa menyampaikan maknanya sesuai dengan gaya bahasa yang dikehendaki. Selain itu, tambahan dari saya, mukjizat yang ke-8 adalah Al-Quran bisa menjadi obat, penawar segala penyakit lahir dan penyakit batin. Juga penawar hati agar tenang dan tentram, penawar pemikiran sehingga lebih dapat berpikir dengan tenang dalam memahami sesuatu, dan penawar kehidupan nyata dalam menghadapi segala urusan kehidupan dunia dengan segala kesulitan dan berbagai permasalahannya. Hidup dengan Al-Quran, hari yang baik dan rezeki yang baik senantiasa menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.